Nah, jadi ada berapa yang mempengaruhi kerangka pikir tadi? 6. Satu? Hah? Ibu dan ayah. 2? Lingkungan keluarga. 3? Lingkungan tempat tinggal dan suasana. 4? Pendidikan. Pendidikan. 5? Belum. Faktor bacaan. Jadi apa yang kita baca itu mempengaruhi pola pikir kita. Kalau dulu waktu Ustadz masih remaja itu bacaannya banyak yang film silat, itu baca komiknya, cerita-cerita silat dari Cina. Maka orang hobinya bersilat saja. Pengaruh dari yang bacaannya. Ada pula dan dia membaca buku tentang perjuangan melawan penjajahan. Itu nampak orang kafir mau dibunuhnya saja. Kenapa? Dia menjajah setia. Jadi bacaan itu berpengaruh terhadap pola pikir kita. Apa yang kita baca itu berpengaruh. Kalau bacanya yang pornografi, itu yang porno-porno pula itu dalam pertimbangannya. Kalau bacaannya seni, dia jadi orang seni. Jadi bacaan jangan sembarangan. Seleksi apa yang dibaca. Termasuk kita punya adik, punya saudara. Tengok apa yang kau baca nih, Dek. Jangan sembarangan membaca. Novel bermacam-macam jenisnya. Novel apa yang dibaca? Begitu juga komik. Sekarang macam-macam. Ada komik dewasa, ada. Bukan anak kecil saja punya komik. Orang dewasa pun ada komik. Hati-hati soal baca. Udah berapa itu? 5. Yang kelima. 6. Yang keenam. Faktor tontonan. Apa yang kita tonton, apa secara langsung di panggung atau tonton secara tidak langsung melalui HP. Semua yang kita tonton itu berpengaruh terhadap otak kita, berpikir kita. Kalau kita nonton selalu pemenang MTQ, timbul pula keinginan kita bagaimana menjadi juara dalam MTQ, dalam syarah Al-Quran, wisudawan terbaik di Mesir, di Amerika, banyak orang Islam berprestasi. Apa yang kita tonton itu mempengaruhi pikiran kita. Karena itu tontonlah yang positif, yang baik-baik. Nah, termasuk kerangka pikir yang apa tadi, yang lingkungan. Ada orang yang tinggal di lingkungan hutan, maka pola pikirnya seperti orang hutan. Karena dia berada di lingkungan hutan. Itulah kisahnya seorang yang India yang tinggal di dalam hutan. Namanya si Mowgli. Tinggal dalam hutan bersama dengan binatang-binatang dalam hutan seperti Tarzan. Ketika di hutan, waktu dia kecil, kececeran dalam hutan disusukan oleh serigala. Serigala ini anaknya mati karena perkelahian antara serigala dalam hutan juga oleh pemburu, sehingga anaknya mati. Tapi dia masih harus menyusui, bengkak susunya, tak ada yang menyusui. Ketemulah dengan seorang anak yang kececeran di medan perang dalam hutan. Nampaklah anak itu megap-megap ya, wah, nangis. Oleh serigala tadi, tahu dia itu bayi, disusukanlah oleh serigala. Siapa tadi itu? Si Mowgli. Puas pula dia menyusu si Mowgli tadi. Dan induk serigala tadi merasa puas pula, susunya nggak bengkak lagi. Kenapa? Karena dihisap oleh si Mowgli. Akhirnya terjadi kedamaian. Yang serigala tadi sedikit-sedikit dia menyusukan, damai dia tenang. Bertatap-tatapanlah wajah si Mowgli dengan wajah serigala. Kata si Mowgli, inilah ibuku. Dia tatap matanya begini, hidungnya begini. Ditatap pula wajahnya oleh induk serigala. Ini matanya begini, anak kecilnya begini. Terjadilah hubungan tatap-tatapan kasih sayang. Jadi jangan sering tatap-tatapan ya. Tatap-tatapan melahirkan kasih sayang. Tatap-tatap timbul kasih sayang. Si Mowgli menyayangi induknya, induk serigala. Si serigala menyayangi Mowgli sebagai
sebagai anaknya. Akhirnya pandai dia merangkak, lambat-lambat merangkak, dan dia tidak pandai jalan berdiri. Merangkak seperti serigala. Tak bisa dia jalan berdiri seperti manusia, tak bisa. Ketika dia berumur 13 tahun, ditemukan orang, ada serigala rambutnya panjang kayak manusia. Bahkan dia pemimpin serigala. Nah, kenapa? Karena dia berada di lingkungan hutan, dia akan berperangai seperti makhluk yang ada di hutan, merangkak. Sudah itu serigala ini mendapatkan hati babi, hati rusa, daging segar, dikasih makan kepada Mowgli. Mowgli ini dimakannya hati serigala, hati babi, hati rusa yang lembut-lembut. Tahu pula serigala yang lunak-lunak dikasih kepada si Mowgli. Jadilah si Mowgli tadi pemakan daging mentah. Hewan pemakan daging tadi apa namanya? Karni. Jadilah dia karnivora seperti serigala. Tidak pernah makan tumbuh-tumbuhan, tak pernah makan buah-buahan, hanya makan daging dan menyusu, sama dengan serigala. Dan dia tidak pandai bicara, dia hanya pandai mengaum seperti serigala. Katanya, dia mengaum ketika melihat rembulan terbit. Jadi serigala sampai sekarang melihat rembulan terbit itu dia mengaum, dan dia berkomunikasi dengan binatang-binatang lain. Itulah si Mowgli. Karena dia berada di lingkungan binatang, jadi dia berperangai seperti binatang, tidak bisa jalan berdiri, jalannya merangkak. Padahal dia punya potensi untuk jalan berdiri seperti manusia, tapi potensi itu tak pernah dia gunakan. Kenapa? Tidak ada contoh dari lingkungannya. Itu. Pada satu kali hutan terbakar. Mowgli berumur 13 tahun. Hutan terbakar itu, terbakarlah banyak serigala di dalam sarangnya di bawah tanah. Termasuk induknya yang menyusuinya itu terbakar. Terbakar separuh hangus badannya, separuh masak. Serigala lain yang selamat dimakannya. Serigala-serigala yang sudah terbakar itu, harum baunya bagi dia. Daging setengah masak itu, termasuk induknya itu, oleh serigala lain dimakan. Serigala yang terbakar tadi, panggang serigala dimakan. Datang si Mowgli, dia lihat induknya terbakar, nangis dia, dan tidak dimakannya. Jadi walaupun dia berada di lingkungan serigala, makanannya makan serigala, cara berjalannya seperti serigala, tapi ada satu yang berbeda dari serigala. Apa? Hati nurani. Hati nuraninya tidak tega memakan induk yang menyusuinya itu. Sedangkan serigala yang lain makan. Itulah bedanya si Mowgli dengan serigala yang lain. Dia punya hati nurani. Jadi betapapun manusia berada di lingkungan manapun, sekejam apapun, dia masih menggunakan hati nurani. Fitrah kemanusiaan itu. Nah, itulah kelebihan manusia dibandingkan dengan binatang. Dia ada fitrah, kombinasi dari hati dan otak, itu yang disebut dengan akal rohani. Jadi yang mencari Tuhan itu bukan otak kita ini saja, tapi lebih-lebih lagi hati nurani. Itulah yang disebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dia sudah punya fitrah. Sekalipun dia dipelihara oleh binatang, fitrah dalam tubuhnya hidup. Apa fitrah itu? Itulah Islam. Yang disebut Islam agama fitrah, mengesahkan Allah. Jadi Islam disebut agama fitrah. Begitu dia lahir, sudah ada fitrah, tapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka yang pengaruhinya apa? Kalau lingkungannya itu ada Yahudi, dia ikut agama Yahudi, yuhawidanihi. Kalau lingkungannya Nasrani, au yunasrihi, dia ikut agama Nasrani. Kalau di lingkungannya orang Majusi, penyembah berhala, dia ikut menyembah berhala. Akan tetapi
penyembah berhala itu punya hati nurani. Ngantuk kali jagonya. Kenapa? Nggak tidur tadi malam. Bangun-bangun. Hah? Terlambat bang. Tidur atau terlambat bangun? Nah, mari kita baca ayat Al-Quran tentang fitrah. Surat 30 ayat 30. Ingat tentang apa? Fitrah. Surat 30 surat apa namanya? Surat Ar-Rum ayat 30. Baca Raihan. Sudah itu baca Durun terjemahannya. Surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Nah, coba baca tentang fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Arti Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. itu dia. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu dia. Jadi fitrah manusia itu dia berpikir, dia bisa membedakan lingkungannya dengan dirinya, dia bisa membedakan lingkungannya dirinya dengan hewan, binatang ya. Tapi kalau fitrahnya itu dia tutupi, mereka tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kesimpulannya, yang mempengaruhi kerangka berpikir seseorang itu ada 6. 1, ayat. 2, Lingkungan keluarga, 3, lingkungan tempat tinggal dan suasana 4, pendidikan, 5, perbacaan, 6. pertontonan. Demikianlah dulu, semoga Allah meridai kita. Ingat, gunakanlah pikiran seoptimal mungkin. Jangan sampai tidak berpikir seperti hewan. Nah, akhirnya kita tutup dengan baca doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.